ولوالدينا ولمشايخنا والمهديين والمهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Yang terakhir kita sesuai dengan hajat niat kita masing-masing untuk diri kita, keluarga seluruhnya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, anak keturunan kita menjadi yang anak yang soleh-solehah, anak yang cerdas, pintar, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan seluruh keluarga yang sudah meninggal dunia dirahmati di dalam kuburnya. Ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. Bismillah. Kita selalu menitipkan untuk bangsa dan negara kita menjadi aman, damai, tentram, sentosa, dan ya terhindar dari balak-balak yang besar sehingga menjadi negara bangsa yang terus berkembang, maju dan seterusnya. Ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. Sila tengiring baca sholawatun nahdlatain selaku pembuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala syahidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tanshurana wa taqda alaina. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa أنت اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما واحكمنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم صل صلاة تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepuluh, jangan malu daripada mengata tiada aku tahu atau mengata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Suka ia pada suatu masalah atau yang tiada hadir dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur qadwa'id nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala al-musannif wal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina al-masyhuru fid daraini ya rabbal alamin. Summa qala. Niki kita lanjutkan bagian yang kedua adalah bagaimana etika adab daripada seorang guru, murabbi atau yang biasa disebut dengan muallim, ya, ustaz. Niki ustaz, guru, muallim, guru sekolah, guru ngaji, selaku niki guru niki. Bagaimana adabnya? Ini yang disebutkan pada bagian yang ke-10 ini adalah, ya, janganlah seorang guru itu ketika tidak mampu untuk menjawab pertanyaan daripada sang murid dengan mengungkapkan kalimat wallahu a'lam.
hanya Allah lah yang paling mengetahui, nggih. Yang paling mengetahui makna yang terkandung dari pertanyaannya itu, sekiranya kurang mampu untuk menjawab. Jangan kita malu-malu lah bilang tidak bisa atau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban seorang guru yang bijak, nggih. Artinya nanti kan akan supaya jangan timbul sifat-sifat sifat sombong nih tinggi hampura pada ketika itu. Kemudian ketika pada saat ada pertanyaan dari sang murid, kiranya memang benar tidak bisa mengetahui, tidak bisa menjawab. Tetapi kalau memang mampu untuk menjawab, memberikan penjelasan, memberikan pencerahan, tidak boleh kita sembunyi-sembunyikan ilmu, ya. Tidak boleh kita sembunyikan ilmu. Sampaikanlah, sehingga nanti itu menjadi amal ibadah yang mengalir terus sampai hari kiamat itu, ya. Kalau kita mengajarkan ilmu yang kita ketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak kita ketahui. Maka adalah ia mengatakan wallahu alam atau tiada aku ketahui masalahnya. Tinggi. Nah itu dah yang tadi bikin, okay? Dan janganlah malu mengatakan yang demikian itu. Ya. Janganlah malu mengatakan itu. Ya, jangan kita malu lah. Jangan kita malu mengatakan diri ini rendah, diri ini tidak berilmu, ya. Janganlah pernah kita malu. Yang harus kita tempat malu yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama manusia untuk apa malu? Ketimbang kita akan menanggung beban, ya. Artinya menanggung dosa nanti kan. Contohnya makanya fasadun kabirun alimun mutahattikun, kerusakan yang besar yang terjadi di muka bumi ini, kata seorang ulama di dalam kitab ta'lim itu, ya. Kabirun alimun mutahattikun, orang yang alim tetapi dia membuat kerusakan. Khawatir kita nanti ketika menjawab salah cara menjawab, itu akan mendatangkan kerusakan yang besar. Karena dia memiliki seorang pengikut, ada yang mendengarnya, kan? Bahaya itu Abah kalau dia berfatwa salah, kan? Fatwa salah, fatwa keliru. Nah, dendek paran diri cekat niki. Aduh, bahasa Indonesia dah baru niki ampura. Ya. Paham niki? Insyaallah bahasa sinetron niki tang. Nah, kira-kira menikah campuran kadu dendek campuran niki. Fasadun kabirun alimun mutahattikun, ya. Jadi itu kerusakan besar ketika orang alim itu membuat jawaban-jawaban yang salah, nanti fatwa yang keliru yang melanggar daripada esensi nilai agama niki, ya. Hukum-hukum niki wah mulai berbeda niki, ya. Suruh milu jarin salahin jamaah luwe milu jari iya dengah terus salah pondasin iya diikutin, wah hancur agama. Hati-hati kita. Seperti tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa negeri yang terlebih jahat? Okay. Maka sekali-kali apa? Nah, niki sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagaimana ada seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kadang nih terlebih jahat, maka sabdanya tiada aku ketahui hingga aku bertanya pada Jibril. Nah, maka itu contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Sepelang-sepelang supaya satu penggal aja biar detail kita nih, mensyarahnya. Jadi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat kita mengambil contoh suri toladan. Beliau mengatakan ketika ditanya oleh seorang laki-laki tentang suatu masalah, beliau pada saat itu belum ada petunjuk, karena setiap kata-kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha,
Rasulullah SAW itu tidak menjawab sesuatu itu kecuali kalau ada turun wahyu. Kadang bisa jadi 1 hari, bisa jadi 1 minggu beliau menjawab sebentar, belum turun wahyu. Belum saya mampu berani menjawab karena belum ada bisikan daripada malaikat ruh. Saya malaikat ruh niki malaikat Jibril alaihissalam ya langsung tiupang hatinya baginda Rasul sehingga beliau mengatakan wallahu a'lam juga. Beliau mengatakan wallahu a'lam. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab tiada aku tahu hingga aku bertanya kepada Tuhan yang Maha Besar. Nah, sehingga beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara, terutama di sini adalah malaikat Jibril. Niki ya doang satukan Jawa niki pengiring baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke-11, hendaklah bersungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya kepada dia akan masalah. Bersungguh-sungguh. Ini ki bersungguh-sungguh artinya benar-benar memperhatikan setiap pertanyaan niki nggih. Denden sampai salah tafsir niki, denden sampai salah jawab. Salah jawab ini benar-benar beto titik koma nembeto anu kalimat niki harus benar-benar meletakkan napi maksud niki. Kalimat inti nombelo paragraf beta kalimat inti be kalimat pokok pertanyaan niki masalah hukum masalah nabi niki, sehingga itulah nanti keluar jawaban yang sesuai dengan daripada hukum yang di hukum atau nabi juga niki, pertanyaan-pertanyaan niki bahwa terjawab secara jelas niki. Niki adalah etika adab seorang guru itu harus benar-benar memperhatikanlah setiap pertanyaan. Nah, ini kelemahan kita juga Abah karena banyak sekali kegiatan dunia niki baru lupa niki Abah ini. Nah, ini dengan ini maka kita eling niki nggih. Kita eling mengingatkan diri kita. Memang benar bahwa majelis ini adalah majelis tazkir, majelis untuk saling mengingatkan. Dan jika tiada paham akan pertanyaan itu, maka menuntut paham itu akan masalah itu supaya menjawab akan soal orang itu. Ya, kalau tidak paham ya berusaha menjawab, tetapi kalaupun tadi itu kembali ke yang pertama, kalau memang benar-benar tidak mampu menjawab, wallahu alam, tunggu saya beberapa hari, saya cari dulu di kitab, kita cari dulu di dalil-dalilnya di ayat Al-Quran, hadis Nabi baginda Rasul, ataupun mungkin diskusi dengan dengan rekan-rekan sekelas atau yang pernah belajar tentang hal itu. Nanti kan masing-masing mempunyai bidang-bidang khususnya ya, yang lebih alim di bidang ini, ada yang bidang alim di bidang usul fiqh, ada yang tentang pertanyaan-pertanyaan khilafiyah, ada yang alim di bidang hadis, ada yang alim di bidang tafsir. Maka itu kan masing-masing diberikan keutamaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya tentang di luar dari bidangnya, jangan malu-malulah untuk mengungkapkan kalimat wallahu a'lam bissawab. Itulah kembali ke sana dia Abah nggih. Kembali ke sana. Ke-12, menerima dalil yang membenarkan akan perkataan orang dan muridnya. Nggih. Menerima dalil atas perkataan orang-orang lain. Dari manapun itu, apakah datang dari muridnya, bisa saja muridnya banyak membaca, banyak mentelaah, mungkin gurunya sibuk, tidak sempat mutalaah, akhirnya diberikan petunjuk oleh sang murid, ya tidak apa-apa kalau memang itu benar. Tesis nanti guru. Iya, mungkin sibuknya seperti itulah kan. Dunia banyak jadwal ini itu tidak sempat mutalah. Tetapi itulah hikmahnya kalau orang yang kalau berguru itu bersilsilah, berguru bersanad itu mengalir ilmunya, insya Allah. Datang dia tiba-tiba entah dari mana dia datang. Tadi aja ayat wa mayantiku itu dari mana datangnya, wallahu alam. Tapi pernah kita dengar dulu di Masyeh Mahat waktu duduk bersimpuh di, kan kalau mahat itu kan cara ngajinya itu kayak gini, sudah duduk bersila halakoh muter
gurunya di tengah. Kalau di Masjidil Haram itu kan gurunya di tengah, kemudian kita muter, duduk sini terus muter tuh. Nah, itu. Jadi itulah adab bagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengaji, sehingga duduk yang seperti ini jauh lebih barokah dengan yang bangku. Ya, lewat bangku, lewat napiaran yang apa namanya, lewat YouTube. Hampura lagu, tetapi semuanya memiliki keutamaan masing-masing deh. Boleh kita pakai ngaji di YouTube, tetapi dengan beradab. Kalau ada kajian Risalah Al-Qusairiyah misalkan, pakai kitab ngajinya, ustaznya duduk ya, baca kitabnya, duduk tapi beradab caranya sampai selesai. Insya Allah itu tidak mengurangi makna kita ngaji. Tapi jangan sambil-sambilan, sambil dijeding, sambil nyapu-nyapu ngaji. Itu kan udah beradab namanya kan, sambil kerja-kerjain yang lain. Kalau ngaji ya ngaji kayak orang taklim akhlaknya ngaji lah gitu. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah. Setinggi akhlak kita ngaji itulah yang akan mempermudah melekatkan ilmu di dalam hati kita, di dalam kolbu kita. Insya Allah. Dan jangan dilupakan dalilnya itu karena malu daripada orang banyak, karena mengikuti akan yang benar itu wajib. Ya, jangan kita melupakan dan merasa malu, merasa tidak mampu untuk mengingat dalil itu, walaupun di depan orang banyak. Kalau memang itu benar yang disampaikan, ya kita harus mengatakan itu memang benar. Itu memang ayat-ayat yang memang benar. Itu memang dalil-dalil yang paling absah, paling sah, paling sahih lah, paling afdol. Jangan takutlah mengatakan itu adalah pendapat yang terbaik, walaupun itu datang dari orang lain. Almarhum ayahanda juga sering menyampaikan, janganlah kau melihat orang yang berkata, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Kenapa isin kalimat niki? La yanzuru ila mangkola walakin yanzuru ila makola. Ya, sering beliau menyampaikan. Ayahanda sering menyampaikan, janganlah kau lihat orang yang berbicara, orang yang menyampaikan, bagaimanapun dia penampilan segala macam, katanya ini dalam perspektif tasawuf beliau mungkin menyampaikan, tetapi lihatlah, pandanglah apa yang dibicarakan. Temanya itu benar enggak? Kalau dia itu sahih, ya. Kenapa harus kita malu mengatakan itu sahih? Dari manapun itu datangnya, ya. Ini kalau dalam pandangan tasawuf, niki pandangan tasawuf itu untuk menjaga kelembutan hati, untuk tidak memunculkan sifat-sifat riya, sifat-sifat sombong di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela sabaru niki dan mengikuti daripada akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan yang paling mulia di muka bumi ini. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri. Jadi laqad itu litahqiq. Tidak ada yang bisa membantah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memiliki suri tauladan yang terbaik, tempat kita mencontoh tutur katanya, sikapnya, kejujurannya, bagaimana kecerdasannya. Kepintaran Rasulullah juga harus kita ikuti dengan banyak belajar seperti ini kan. Kita banyak ikuti kajian agama, kajian penataan hati, jaga niat melalui tazkiyatun nafsi atau kajian ilmu tasawuf. Alhamdulillah malam hari ini bisa. Ya, kalau ada daripada orang yang di bawah kita sekalipun. Walaupun itu ya, jadi itu kan yang datangnya dari murid ke bawah kita ya. Dari manapun itu datang, kalau memang itu benar ya kita ikuti. Ke-13, mengikuti kepada yang benar dengan kembali kepadanya ketika
tersalah ia pada suatu daripada masalah atau Nggih. Kemudian atau ke-13 mudah sekecil Ustaz. nggih. Atau benar lidahnya kepada suatu yang bukannya dikehendakinya. Nggih. Sekiranya ada fatwanya yang keliru, kemudian dikoreksi oleh sahabat-sahabatnya atau mungkin dari peserta kajian yang lain, ya enggak harus kita ikuti mana yang terbaik terbenar itu. Kalau ada memang sebuah koreksi, kalau artinya di sini mungkin pernah keliru menyampaikan mungkin dari sisi dalilnya tidak menyebutkan niki sumbernya, kita sampaikan aja. Memang kalau memang itu benar ya kita harus membenarkan. Kul haqqa walau kana murran ini. Di sini juga berlaku itu. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit-pahitnya bagaimana? Kita menanggung rasa malu. Ketimbang kita menanggung rasa malu di hadapan Allah nanti di akhirat. Lebih baik sih kita malu sama manusia. Untuk apa kita malu sama manusia? Kalau memang itu sesuatu yang memang harus kita akui kesalahan itu, kan? Ini dan justru kalau kita menyampaikan itu kita akan menjadi tenang, hati kita tenang, tidak terbebani. Tadi salah fatwa saya, jangan-jangan nanti dia ikut. Kalau dia ikut tanggung jawab kita lagi kan, tanggung jawab lagi. Sama seperti kalau sholat, misal sholat, ada orang yang dia imam kemudian dia salah, dia ingat. Kemudian tidak diingatkan, tidak disampaikan kepada jamaah bahwa tadi itu saya tidak ruku. Saya tadi itu tidak sujud kedua. Dia sujud kedua. Langsung duduk di antara dua sujud, langsung tahiyat akhir dia. Kemudian ini bingung jamaah di belakang. Saling agak bingung gitu, saling selesai pas salam. Namanya manusia bisa aja terjadi seperti maram nikah. Al-insan makhluk khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Bisa saja akan terjadi seperti itu. Ini sebuah tamsil. Nah, kemudian dia ingat itu bahwa dia itu kurang sujudnya tinggal satu. Kemudian tidak menyampaikan kepada manusia, tidak mengumumkan para jamaah di masjid itu, maka dosanya ditanggung itu. Lagu nuah berjumatan salat marak leh hot tebah wah jeket lu jumat pun tunggu mah. Yang sholawat itu. Khilafiyah. Saya juga ilah khilafiyah itu wallahu alam juga sih. Tetapi ada juga sih alim ulama kita yang mengkoreksikan. Namanya ini lagu wah lu Jumat pun terkoreksi. Khutbah niki memang sangat penting. Jadi khutbah itu mewakili 2 rakaat. Jelas ini mewakili 2 rakaat. Khutbah pertama 1 rakaat, khutbah kedua 1 rakaat. Kalau ndak dengar itu khutbah batal Jumatnya itu sebaiknya ganti dengan sholat zuhur itu 4 rakaat. Lagu maksud saya begini ya Ustaz. Begitu kita langsung ditegur. Lama pun kan suah 3 Jumat pun tunggu makan dapur. Jumat ya. Kalau tiang ja'au kamakola ketika menyebut kalimat nama daripada baginda Rasul, pasti di situ dilanjutkan dengan salawat, pemikiran tiang. Tetapi yang lebih afdal supaya jangan sampai menimbulkan banyak polemik di kalangan jamaah, sebaiknya dituntaskan itu rukun. Dituntaskan rukun dalam bahasa Arab itu, dalam mukaddimah itu. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala. Nah, langsung itu kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi hamdalah masuk, syahadat masuk, sholawat masuk. Baru berwasiat, ittaqillah, bertakwalah pada Allah, masuk. Itu. Kemudian baca 1 ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terakhir baca doa kepada kaum muslimin muslimat, ya. Mendoakan kaum muslimin muslimat supaya selamat kita semuanya. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah
wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tuntas dalam satu mukaddimah itu. Wah, setelah itu mau pesan moral apa tentang situasi dunia saat sekarang ini, tentang corona, tentang apa saja disampaikan. Itulah sebagai momentum untuk saling mengingatkan. Khutbah itu kenapa ada tambahan pidato segala macam? Karena situasi yang harus diluruskan pada saat itu adalah itu pesan moralnya gitu loh. Tetapi inilah yang penting Abah, khatib juga harus dituntaskan pada saat awal terjadi ini pada saat itu tuntaskan itu betul-betul. Bila perlu sebenarnya teksnya itu dikoreksi dulu siapa tim koreksi sebelum naik ke khatib itu, koreksi dulu. Kalau ndak bisa saling kontak cepat ya lewat grup WA khatib, grup WA, bikin grup WA khatib. Oh ini ya teksnya sekarang. Oh ya, ada yang tukang editing, tukang tukang tasih. Kalau di Ma'had itu ada tasih sebelum sebelum ada yang pidato bahasa Arab itu ditasih dulu sama Masyekh. Kalimatnya ditasih. Maksudnya ditasih. Benar apa salah? Benar ndak ini kalimatnya, benar ndak? Itu kan ditasih dulu, dibaca. Sehingga ini kan persoalan besar ini. Jumat itu ndak main-main itu. Jumat ini kan sama seperti Idul Fitrinya orang-orang yang tidak mampu ini, ya. Idul Fitrinya kita semua ini, Masya Allah, luar biasa. Makanya itu penting. Nah ini kalau namanya kita kan saling mengingatkan kaum muslimin muslimat. Ke-14, menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Tapi kurang fokus sih, di tengah Ustaz Nen. Masya Allah. Ke-14, menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Iya, orang yang memberikan mudarat kepada dia itu juga harus dalam napisin kalimat niki menegahkan. Berusaha, kalau bahasanya kita niki menegah lebih baik daripada mengobati. Berusaha kalau ada hal-hal yang menyebabkan akan itu timbul menjadi sebuah masalah, seorang guru itu sudah cepat-cepat dia menganalisis bagaimana strategi supaya jangan berlanjut niki. Artinya di sini bijak di dalam bersikap, bijak di dalam merespon suatu persoalan persoalan kira-kiranya akan larinya ke sini, larinya akan menjadi sebuah masalah besar misalkan. Maka itu seorang guru juga harus bisa melihat situasi dan kondisi samara Ke-15, menegahkan akan orang mengkasyatkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, menegah orang untuk mempelajari sesuatu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menegahkan mempelajari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang tidak bermanfaat dipelajari, sebaiknya dikurangi, berikan nasihat bagaimana supaya dalam belajarnya itu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Berbian tanda serin bagus sisi beribadah, serin tenang, jelas niki hukum-hukum fikih bisa untuk meningkatkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan belajar yang lebih banyak ke lago dan seterusnya ya. Tetapi kalau itu mendukung untuk perjuangan Islam ya tidak apa-apa, seperti belajar bahasa Inggris, belajar ilmu ekonomi, belajar matematika, belajar geografi, sejarah, budaya, seni dan seterusnya untuk mendukung perjuangan Islam tidak masalah. Malahan itu bagus itu untuk syiar Islam, untuk supaya lebih cepat diterima Islam itu lebih meluas dan bisa diterima oleh semua kalangan. Kenapa tidak? Ya, belajar bahasa Inggris, ditranslate
pidato-pidato kita yang bersesasak bahasa Inggris di sini kan bisa dimengerti oleh kawan-kawan dari luar negeri, di Eropa kan banyak. Umat Islam juga di seluruh dunia ini kan ada, walaupun sedikit-sedikit kan, di Amerika sedikit, di Arab doang batur-batur Islam kan niki nggih di seluruh dunia niki ya, mau ndak nikmatin dan bisa memahami kajian-kajian kita. Itu sebagai sebuah manfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-16, hendaklah ia menegahkannya akan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain. Iya. Fardu menegah Kifayah. artinya menegah di sini adalah melakukan langkah-langkah strategis. Nah, bahasa Malik nih. Melakukan piaran yakna pilih ang ya oleh murid niki mendahulukan mempelajari fardu ain daripada fardu kifayah. Fardu ain itu piaran fardu ain itu adalah kewajiban diri kita. Kewajiban diri masing-masing. Baru fardu kifayah. Istinja nih tanya nih. Mulai le istinja, mulai le bersuci, berwudu, anu istinja ini anu wudu sah. Niki bertoharoh niki bersuci. Nggih, baru wudu, mandi, selapuan niki baru sembahyang. Fardu ain semua. Fardu ain yang wajib-wajib itu kan. Kifayah zaman wajib. Kifayah niki bisa mewakilkan orang lah, tetapi pahalanya besar. Contohnya mandi mayit, memakamkan, mensolatkan, mengkapani, ya, ikut membantu mengkapani kan satu qiraat. Mensolatkan satu qiraat di masjid. Kemudian lalu betalatun ikut membantu kalau ndak dapat bantu si tenaga doa duduk baca kulhu Fatihah satu qiraat. Sahabat bertanya mana besarnya satu qiraat? Wah, kalau Jabalil Uhud seperti Jabal Uhud. Oh lah, aku beli palet lemah. Niki lamun benar-benar kita jaga niat, insyaallah jaga niat makanya. Itulah makanya kita belajar tasawuf ini. Kita belajar tasawuf, jaga niat, jangan riya, jangan yang penting ridho Allah. Kita memohon ridho Allah. Adapun riya-riya sedikit-sedikit langsung hantam pakai istighfar. Ya, datang segede-gede bareh, aran jamaah etan pinter. Ama etan iki cerdas dia, pinter dia, macam caranya dia supaya gugur ibadah kita. Pas datang-datang arabiskan ini ki hantam istighfar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kira-kira menikah bang ya? Mudah-mudahan niki nggih seksawah. Namun tuah bagus dan anu niki beristiqomah intinya niki nggih. Insyaallah kalau istiqomah itu menggugurkan sifat-sifat riya itu ya. Karena faktor biasa. Orang bisa karena biasa. Nggih muntah biasa jan niki insyaallah terlatih kita untuk menjaga hati, menjaga kebiasaan-kebiasaan ibadah. Bermula fardu ain itu yaitu membedakan ia akan zahirnya atau batinnya itu dengan tetap, yakni ilmu yang memberi manfaat supaya mengerjakan ibadah yang zahir dan yang batin. Fardu ain itu zahir batin, ibadah zahir batin. Itu namanya fardu ain. Jadi zahir batin memang itu luar dalam niki. Memang di dalam ibadah juga luar dalam. Ibadah luar dalam kan beton luar dalam. Lek kewajiban fardu ain doang niki le sembahyang yang wajib. Le sembahyang wajib niki ara luar dalam kan. Ada rukun kauli, rukun kolbi dalam niki. Fi'li niki luah. Lisan niki luah. Kolbi dalam. Ya pun fardu ain ini luah dalam. Nggih. Niat tertib niki oleh dalam peling, di dalam pikiran, di dalam ingatan, di dalam hati yaitu takbiratul ihram itu.
Allah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah akbar. Ta'ala satu jalan sama takbiratul ihram. Itu caranya. Oke, makanya sebelumnya bagaimana meluruskan mengingat niat itu di dalam hati itu, kita lapaskan dia. Usolli beli lagu dendek sampai dengar kentok mesa dengar si anu dengar si mesa nih. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, pasti kita ingat itu terngiang-ngiang di dalam telinga kita atas apa yang kita ucapkan. Itulah Imam Syafi'i ya, memberikan cara-cara terbaik supaya umat ini akhir zaman ini bisa itu cepat ingat kepada Allah dengan mensunahkan membaca lapas niat sebelum sholat. Akhirnya gitu, kita Allah Akbar cepat kita ingat. Jadi lurus antara takbiratul ihram sama lapas niat itu. Itulah yang disebut dengan fardu ain. Banyak fardu ain terdapat di dalam rukun Islam. Mana fardu ain juga yang harus kita pelajari. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa sedak syahadat itu fardu ain apa? Penyedak syahadat, penjemurna syahadat, beriman gitu kan? Kan? Ya sedak iman, sedak syahadat. Ya. Antashhadu an la ilaha illallah, ya. Wa yuqimus shalah, mendirikan sholat fardu ain, wajib kita tuntut. Ini yang kita seorang guru itu mengarahkan ke sana gitu loh, ya, mengarahkan ke sana untuk supaya lebih memperhatikan. Wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu. Kemudian wasaumu fi syahri Ramadan, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini fardu ain ini yang harus dipelajari ini. Yang harus di kajian puasa, kajian sholat, kajian syahadat, ini wajib hukumnya. Kemudian wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, kemudian mengerjakan haji bagi orang yang mampu menjalaninya. Untuk mampu ya usahakan kita arahkan ke sana di desa kewajiban kita, maka sempurnalah rukun Islam niki. Dan menjauhi akan yang zahir dan yang batin seperti tersebut di dalam kitab ini. Zahir batin juga kita jauhi. Zahir batin yang mana yang kita jauhi? Ya tentunya yang halak-halak tercela itu. Oke. Yang merusak ibadah, merusak pahala sholat kan. Kemudian dari sebelumnya juga bagaimana najis itu dibagi 2. Ada najis najis zahir dan najis batin. Termasuk najis batin itu ya sifatnya ada beberapa macamnya nih, kisah sedak pahala niki nggih. Sedak pahala iman, sedak Islam, sedak pahala sembahyang. Iman syarat Islam. Syarat iman. Nah, itu apa? Ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya itu supaya diikuti oleh orang lain. Orang yang belajar itu akan ilmunya dan perkataannya. Wallahi taufik. Nggih. Kemudian mengamalkan sang guru niki mengamalkan ilmunya itu sembahyang. Kalau kita tentang sholat berjamaah dah contoh ada timbul fitnah. Tulis